Oke, perkenalkan nama saya Rudi Antonius Marbun. Di Dorama Polypet, saya bertugas sebagai asisten GM, Operation, Technical, dan Inventory Management. Oke, yang pasti PLTS itu kan pembangkit listrik tenaga surya, dan ini sudah didengung-dengungkan oleh dunia ya, internasional. Apalagi Indorama Polypet Indonesia ini salah satu dari Indorama Ventures Limited yang adalah multinational company, sehingga kita yang sudah listed di Dow Jones Sustainability Index memang diarahkan untuk menggunakan renewable energy yang bisa kita terapkan di Polypet. Dalam hal ini kita lihat ada potensi penggunaan tenaga surya, makanya kita tertarik untuk menggunakan PLTS ini, dan kita punya warehouse yang cukup besar dan bisa dipakai atapnya untuk menempatkan solar cell di atasnya. Itu kapasitas terpasang di sini 1,3 megawatt peak, itu masih DC, tapi setelah dikonversi menjadi AC sekitar 1,1 megawatt AC. Beroperasi ya di Polypet itu bulan Mei tahun 2022. Oke ya, saya mau jelasin ya, di IPPA ini kita ada 4 sumber energi. Yang terbesar itu dari batu bara, terus yang kedua itu dari listrik, yang ketiga dari natural gas, yang keempat itu dari PKS atau palm kernel cell, dan yang kelima dari diesel oil. Nah, terkait pasokan dari PLTS ini, kita kurang lebih maksimal per hari itu sekitar 6.500 kW per day ya. Sementara kebutuhan kita per hari untuk listrik itu sekitar 72.000 kWh per day. Jadi kurang lebih di 9% lah pasokan dari PLTS yang bisa membantu kebutuhan di Polypet. Tapi kalau dibandingkan dengan total energi secara keseluruhan, PLTS ini bisa membantu sekitar 1,5% dari total kebutuhan di Polypet, kebutuhan energi. Oke, yang paling dirasakan pertama gengsinya lah. Jujur aja ya, kalau namanya industri punya atau masang PLTS itu pasti gengsinya. Ini sangat bagus sekali buat image perusahaan. Yang kedua, dari sisi cost efisiensi, dia juga bagus banget ini. Jadi dari sisi cost efisiensi ya itu lumayan banget lah dibandingkan dengan harga PLN ya, maksudnya ya. Oke, terus operasinya dari produksi bulan Mei sampai sekarang so far tidak ada masalah. Cuman kendalanya karena kita berada di kawasan industri yang notabene banyak menggunakan batu bara, sehingga debu-debu batu bara yang berteberangan itu suka menutupi solar cell dan kadang-kadang mengganggu. Kita pernah sekali harus cleaning dari Sesna untuk menaikkan produksinya. Selain itu ya pasti karena cuaca ya, karena apalagi kalau lagi musim penghujan begini ya pasti produksinya akan menurun. Tapi ya itu sangat tergantung dari cuaca. Jadi kalau untuk Indorama Ventures Limited, kalau nggak salah yang pertama kali itu dipasang di Thailand. Untuk Indonesia kayaknya kita yang pertama. Jadi Indorama Ventures Limited ini kan ada di 134 site lah yang ada di 6 benua ini. Untuk yang di Indonesia ini Indorama Polypet ini yang pertama, dan karena kita di sini sebagai yang pertama, saya dengar di Indorama Purwakarta pun juga akhirnya tertarik untuk memasang. Nah, harapannya Indorama yang lain juga akan ikut contoh-contoh yang sudah
berjalan di Indorama Polymed. Karena ya seperti saya tadi jelaskan, dari top manajemen kita memang benar-benar mengarahkan supaya kita menerapkan sustainability, baik itu dari renewable energy ataupun penggunaan air yang semakin hemat dan lain sebagainya. Wah, sangat merekomendasikan saya. Ya terutama satu ya, di Indonesia ini kayaknya renewable energy ini sudah mulai diterapkan tapi belum banyak ya. Proyek pemerintah saya dengar ada di waduk di daerah Jawa Barat ya kan. Tapi untuk swasta beberapa sudah mulai, tapi yang punya kepedulian tinggi tentang renewable energy ini saya pikir masih sangat minim. Jadi pemerintah juga memang harus mendukung ke arah sana. Kalau saya sendiri, karena kita sudah menggunakan, ya ini bisa jadi aksi yang bukan hanya ngomong doang gitu loh. Kita ngomong tapi kita sudah terapkan. Salah satu yang juga kita gunakan adalah penggunaan biomass. Kita menggunakan biomass sebagai renewable energy untuk di tungku batu bara kita. Dan kalau untuk industri-industri lain, saya sih berharap ya, karena apalagi ini kerjasama dengan supplier, khususnya Cessna ya, saya pikir cukup bagus, dan ini adalah supplier yang asli Indonesia. Jadi nggak perlu repot-repot kita berhubungan dengan luar negeri ya, untuk ya coba menerapkan dan memanfaatkan sumber energi yang begitu besar yang pemanfaatannya masih sangat kecil gitu loh, dan itu akan sangat menekan production cost di industri kita. Oke, kita mulai bekerja sama dengan Cessna kan dari awal proposal ya, terus kita review, terus sampai akhirnya kita konstruksi, commissioning, dan sekarang produksi. Cessna ini saya agak salut ya, karena banyak karyawannya orang-orang muda yang yang energik. Terus kalau kita bekerja sama, ada komplain, ada keluhan, juga penanganannya cepat ya. Dari tim project kita yang di maintenance instrumen elektrik, ada masukan-masukan pada saat konstruksi atau pada saat pemasangan instalasi, ya mereka bergerak cepat dan responsif ya. Terus komunikasinya ya, karena kita sesama orang Indonesia ya nggak ada kendala dengan komunikasi. Terus untuk reportnya pun progress report, terus monthly reportnya juga dijalankan dengan baik, termasuk yang spesial juga yang online report ya, kan kita bisa juga lihat nih, oh produksi kita sekarang segini, terus peak yang harusnya bisa dicapai hari ini berapa, tapi actualnya berapa, itu ada ya, walaupun memang itu estimasi ya sifatnya ya, tapi kita bisa melihat lah kemampuan dari produksi PLTS day by day-nya seperti apa, terus cuacanya bagaimana, itu saya pikir bagus sekali. Terus kemudian ya, satu tadi yang saya lupa menambahkan, renewable energy bukan hanya sekedar energi yang baru terbarukan, tapi juga karena ini karbon netral ya, artinya GHG kita otomatis akan turun jauh gitu kan. Dan itu kan juga yang diharapkan dari masing-masing industri dan dari tiap negara ya, untuk menekan GHG supaya kenaikan suhu di dunia ini tidak melonjak tinggi dibandingkan dengan business as usual. Terus harapannya ke depan dengan Cessna ya, seperti yang dijanjikan oleh Cessna, bahwa mereka akan selalu monitor dan remote kalau ada masalah. Jadi kita berharap day by day tetap dimonitor juga oleh Cessna, dan kita di sini akan melaporkan setiap ada kendala ya, terutama pada saat kita rasa nih koproduksinya kenapa rendah terus gitu kan. Dan harapan kita ya, Cessna akan segera mengirimkan orang untuk action, melihat masalahnya apa dan bagaimana mengatasinya dengan segera. Karena ujung-ujungnya kan ini mutual benefit kan. Kalau produksinya rendah juga kan kita tagihannya juga rendah gitu kan. Kayaknya ya kita jelas
karena sebagai pemakai ya kepentingan kita jelas besar, tapi Selesna juga sebagai pihak yang menyediakan juga akan terimpact juga kalau produksinya kecil. Begitu.